kasih Tuhan, Shalom. Terima kasih buat kesempatan dan waktu yang diberikan oleh Gembala untuk saya boleh menyampaikan firman Tuhan. Kalau bulan yang lalu saya sampaikan bagaimana Tuhan memproses seseorang dari kegagalan menuju kemenangan. Dan hari ini kita akan melihat satu tokoh di dalam Alkitab. Ini sungguh-sungguh tokoh yang luar biasa ya. Ketika saya merenungkan akan kehidupan tokoh ini, kalau menurut ukuran manusia, ya, apa yang dia capai itu tidak mungkin. Yang pertama, dia ada di sebuah negara yang bukan negaranya. Di sebuah kerajaan yang bukan kerajaannya. Kemudian yang kedua, dia juga adalah seorang tawanan pada waktu itu. Kemudian yang ketiga, bapaknya dan ibunya itu dibunuh. Dan tertawan sebagai orang yang asing tinggal di sebuah negara. Tetapi yang namanya destiny Tuhan, yang namanya rencana Tuhan, itu tidak bisa digagalkan oleh apapun juga. Dan dia menggenapi destiny, panggilan Tuhan, tujuan Tuhan bagi hidupnya, dan dia berdampak. Dari seorang yang minoritas dipakai oleh Tuhan untuk mempengaruhi bukan hanya bangsanya, tetapi bangsa di mana dia tinggal pada waktu itu. Dan hari-hari ini Tuhan sedang membangkitkan setiap kita anak-anak Tuhan, ya, anak-anak Tuhan. Kalau saya kasih tema firman hari ini, Rise and Shine, ya, bangkit dan bersinar. Tuhan mau di hari-hari terakhir ini kita bangkit dan kita bersinar untuk boleh menyatakan kemuliaan Tuhan. Kalau kita sudah dengar tadi pesan Gembala, kita harus jadi saksi, identik juga. Bagaimana kita bisa menjadi saksi, harus dimulai kita terlebih dahulu harus bangkit. Amin. Saudara siap untuk bangkit dan untuk boleh menjadi terang? Mari kita buka bersama-sama apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Saya percaya bukan cuma bagi orang Israel ya yang waktu itu juga ada di dalam tawanan, tetapi juga bagi setiap kita orang Israel secara rohani. Artinya orang yang percaya kepada Yesus, nubuatan firman Tuhan ini juga harus terjadi di dalam kehidupan kita. Dikatakan di sini kita baca bersama-sama firman Tuhan ini Yesaya 60 ayat 1 dan 2, 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Jelas dikatakan di sini bangkitlah. Tuhan rindukan kepada setiap kita umat Tuhan di tempat ini, secara khusus Jemaat GBI Kebon Siri untuk hari-hari ini kita bangkit dan kita sungguh-sungguh menjadi terang Tuhan, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadi kemuliaan Tuhan itu sedang terbit atas kita. Tuhan mau benar-benar kita bangkit. Mengapa Tuhan mau kita bangkit dan menjadi terang? Di ayat 2 dikatakan apa? Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Ya. Ini permasalahannya. Ya, sebab kekelaman menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Dan umat Tuhan diminta hari-hari ini untuk kita bangkit. Ya. Untuk kita bangkit boleh menyatakan kemuliaan Tuhan. Ya. Kita melihat beberapa negara bergejolak hari-hari ini, baik perang di Gaza, baik pesawat juga yang ditembak jatuh di daerah Ukraina. Ya. Begitu banyak gejolak yang sedang terjadi hari-hari ini. Ya. Begitu banyak juga kemerosotan moral juga yang terjadi hari-hari ini. Ya. Kita juga dikejutkan juga, sekolah international school bisa terjadi pelecehan seksual di tempat tersebut. Ini benar-benar sesuatu kondisi dan keadaan yang hari-hari ini sedang ditutupi oleh kegelapan. Tetapi kita sebagai gereja Tuhan, kita bukan orang-orang yang ditutupi oleh kegelapan itu. Kita bukan orang-orang yang tertidur, tetapi kita adalah orang-orang yang bangkit dan yang akan bersinar untuk boleh menyatakan kemuliaan Tuhan. Kembali lagi,
Hari ini saya mau sorot mengenai seorang pribadi, yaitu yang bernama Esther. Ya. Nama Ibraninya yaitu Hadasa. Dia tinggal di daerah Persia, Media Persia, dan dia diberi nama Esther oleh Mordekai. Esther artinya star, artinya bintang. Amin. Siapakah Esther? Ya. Seorang pribadi, istri saya namanya Esther. Esther adalah seorang tawanan, ya. Seorang tawanan seperti yang saya sampaikan, seorang tawanan, seorang yatim piatu dan diangkat anak oleh Mordekai. Ya. Tetapi dia luar biasa. Ketika saya merenungkan, kok bisa ya? Bisa ya Esther bisa dipakai oleh Tuhan. Dan kembali Tuhan mengingatkan juga banyak anak-anak Tuhan juga hari-hari ini ya, kalah dengan Esther. Bagi Esther ada begitu banyak hal, ada begitu banyak alasan untuk dia membatasi dirinya, untuk dia tidak bangkit, untuk dia tidak bersinar. Tawanan. Ya. Masa depan udah pasti suram sebagai tawanan di tempat tersebut. Ya. Ayah dan ibu sudah meninggal, dipelihara oleh orang lain. Yang ketiga, minoritas di tengah-tengah mayoritas. Tetapi yang luar biasa, Esther dia memandang dirinya sebagaimana Tuhan memandang dia. Poin yang pertama, kalau kita rindu hari-hari ini kita bangkit dan kita bersinar, pandang diri kita sebagaimana Tuhan memandang kita. Ya. Terlalu banyak anak-anak Tuhan, ya. Saya udah ketemu, udah lama ikut Tuhan, sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, tapi selalu ngomong hidup ini susah Pak, penuh dengan masalah. Memang ada tantangan, memang ada masalah. Memang Pak, ini kita miskin banget Pak. Udah dari dulu memang kita kondisi seperti ini. Kayaknya memang turunan Pak seperti ini. Ada juga yang membangga-banggakan akan penyakitnya. Ya. Saya sakitnya ini dokter bilang sudah gak bisa tertolong lagi dan ya tinggal tunggu matinya aja Pak. Ya. Ada juga yang berkata, Pak, saya ini gak punya ayah, gak punya ibu seperti Esther juga. Dipelihara oleh orang lain. Bagaimana saya punya kepercayaan diri yang luar biasa Pak. Untuk saya bisa maksimal di dalam kehidupan ini. Banyak alasan yang kita ucapkan kepada Tuhan. Yang membatasi di mana Tuhan akan pakai kita luar biasa. Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama mari kita pandang diri kita sebagaimana Tuhan memandang kita. Lihat diri kita sebagai ciptaan baru. Di dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17. Ini yang kita harus senantiasa, kalau saya pakai istilah, mari kita peluk this identity. Amin. Ini identitas kita. Ya. Siapakah kita? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Bukankah kita di sini semua sudah percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Selamat? Amin. Ya. Kita sudah terima Dia dan ini kita. Di mata Tuhan kita ini. Ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah apa? Berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi di dalam Kristus, kita semua adalah ciptaan yang baru. Artinya apa? Yang dulunya hidup di dalam dosa, ditebus oleh Tuhan, dijadikan ciptaan yang baru. Oleh sebab itu, Tuhan kembali ingatkan kepada setiap kita, jangan lagi menoleh ke belakang. Jangan lagi mengingat-ingat dosa masa lalu. Ya. Pandang diri kita sebagai pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh adalah ciptaan baru di hadapan Tuhan. Dan saya percaya Esther bisa mengalami hal ini dalam kehidupannya karena ada satu pribadi yaitu Mordekai. Ya. Pamannya yang senantiasa memberikan identity kepada Esther. Kita ini umat pilihan Tuhan. Kita ini bangsa Yahudi. Tuhan pilih kita. Tuhan tebus kita. Di Mesir saja tangan Tuhan bisa keluarkan kita. Laut Teberau bisa dibelah oleh Tuhan. Ya. Di padang gurun Tuhan beri makan kita. Negeri orang Tuhan janjikan masuk negeri itu kita bisa duduki. Saya percaya Mordekai sebagai seorang ayah daripada Esther. Ya. Dia menanamkan nilai-nilai ini kepada
Esther. Sehingga dia bertumbuh sebagai seorang wanita yang sungguh-sungguh dia kenal jati dirinya. Bahwa Tuhan mengasihi dia, bahwa Tuhan mengasihi bangsanya. Apalagi identitas kita yang perlu kita ketahui. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Yohanes 1 ayat yang ke-12 dikatakan sih, tetapi semua orang yang menerimanya, yang menerima Yesus diberinya apa? Kuasa, ya. Kuasa ini kekuatan, ya. Kemampuan, kepercayaan diri yang luar biasa, kuasa supaya apa? Menjadi anak-anak Allah, yaitu siapa? Mereka yang percaya dalam namanya. Setiap kita yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat kita percaya, terima Yesus, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Amin. Kita diangkat sebagai Allah. Ini identitas kita. Amin. Oleh sebab itu mari, yang muda-muda di tempat ini, yang jomblo-jomblo di tempat ini, ya. Jangan engkau hakimi dirimu. Kapan pasangan hidup datang di dalam hidupku? Kok putus lagi dan putus lagi? Kok bata lagi dan bata lagi? Berdiri dan lihat, amin. Kalau perlu ngaca gitu kan, engkau anak Allah. Pasangan hidup yang daripada Tuhan sudah siapkan bagimu. Amin. Masa depanmu indah. Itu yang harus kita perkatakan. Karena kita tahu siapa identitas kita. Siapa kita di dalam Kristus. Bukan untuk satu kesombongan, tapi seperti itulah kita. Amin. Identitas yang Tuhan berikan kepada setiap kita sebagai anak-anak Allah. Apalagi 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Ya. Kita ini bangsa yang terpilih, ya. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Umat yang telah dibawa keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi biarlah kita berdiri, terima kasih Tuhan. Engkau pilih aku Tuhan. Aku mengucap syukur, amin. Itu pilihan dari sorga bagi setiap kita. Sehingga apa? Walaupun kita ditolak oleh keluarga kita, walaupun kita ditolak oleh lingkungan kita, karena kepercayaan kita kepada Tuhan, karena nilai yang kita anut, kita bisa berdiri. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah pilih aku. Mau orang lain tolak aku, terima kasih Tuhan. Tuhan yang sudah pilih aku. Aku kepunyaanmu, aku milikmu ya Tuhan. Imamat yang rajani, artinya apa? Yang senantiasa bisa untuk bersekutu dengan Tuhan. Sebagai imam-imam, bangsa yang kudus, kita tahu identitas kita. Kita ini sebagai pribadi yang kudus, yang sudah ditebus oleh darah anak domba Allah. Dan dikatakan umat kepunyaan Allah sendiri. Bahkan yang terakhir dikatakan umat yang telah dibawa keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu Saudara, kita ini semuanya ada di dalam terang Tuhan yang ajaib. Oleh sebab itu Tuhan mau kita hari-hari ini bangkit, amin, untuk boleh menyatakan kemuliaan Tuhan. Yang pertama kita pandang diri kita sebagaimana Tuhan memandang kita. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya kita bangkit dan bersinar. Rise and shine kita alami di dalam kehidupan kita. Beri diri kita untuk dimuridkan. Beri diri kita untuk dimentor. Bagi pecinta bola di tempat ini, kalau saya tanyakan, kenapa Jerman bisa menang? Ya. Ada? Mungkin yang bisa, silakan, mungkin nggak terlalu kaku kita hari ini. Ada yang bisa jawab? Karena memang udah dari sononya Pak, memang Tuhan yang tentukan. Atau ada yang lain mungkin, jawaban yang lain. Mereka sudah matang, amin. Dimentor habis-habisan oleh pelatihnya. Dimuridkan. Dan mengapa mereka menangnya seperti itu? Mereka dimuridkan, mereka benar-benar dimentor. Mengapa Esther bisa bangkit di tengah-tengah bangsa pada waktu itu yang bukan bangsanya, bangsa asing. Dia tinggal di situ karena dia dimentor oleh Mordekai. Ya. Secara rohani, Mordekai sebagai orang Yahudi, orang yang percaya kepada Tuhan, dia mendidik Esther di dalam iman, di dalam takut akan Tuhan. Oleh itu, ketika saya pun juga mempersiapkan ini, Tuhan juga mengingatkan saya. Tugas sebagai orang tua di tempat ini, kita yang memiliki anak. Jangan lepaskan hanya untuk guru sekolah minggu aja yang membina anak kita. Tetapi hari lepas hari,
tugas daripada pementoran itu, pemuritan itu harus dilakukan dari orang tua. Kita yang harus menanam nilai-nilai kerajaan Allah tersebut atas anak-anak kita. Supaya apa? Supaya anak-anak kita bangkit menjadi pribadi-pribadi yang memiliki nilai-nilai kerajaan Allah. Saya bertemu juga dengan orang-orang yang, Pak, anak saya kok seperti ini, Pak. Anak saya narkoba, Pak. Anak saya freak sex, Pak. Anak saya memberontak terhadap saya. Saya tanyakan, ketika dia kecil, ibu kemana? Bapak kemana? Ya. Jangan sampai anak-anak kita hanya dibesarkan dengan uang kita dan babysitter. Tugas untuk menaruh nilai-nilai itu, seorang bapak, ya, seorang ibu harus taruh nilai-nilai tersebut. Apa yang kita tabur buat anak-anak kita sejak kecil, saya percaya itu akan kita tuai ketika dia dewasa nanti. Saya adalah produk daripada orang juga yang dimentor oleh orang tua saya. Didikannya keras, ya, karena didikan Belanda jadi juga keras juga, ya. Tapi saya mengucap syukur, kadang-kadang memberontak juga di dalam hati. Tapi saya mau belajar menjadi seorang anak yang dengar-dengaran dan takut kepada orang tua. Saya tahu di sini banyak juga anak-anak, ya. Mari hormati orang tuamu. Kalau engkau sekarang masih di dalam pengawasan orang tuamu sedang mendidik engkau, sedang menaruh nilai-nilai kerajaan Allah di dalam kehidupanmu. Supaya apa? Ketika nanti engkau besar nanti, engkau pergi nanti, benar-benar engkau akan mengatakan, wow, apa yang diajarkan oleh orang tua ternyata itu melindungi aku. Saya alami, Bapak Ibu Saudara. Saya remaja terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sejak kecil ditanam firman Tuhan. Dan firman itu bertumbuh. Dan ketika SMA saya diizinkan untuk pergi ke Singapura untuk praktek di sana. Ya, sambil belajar juga di sana. Dan saya melihat luar biasa. Ketika saya kembali ke kota saya, kota Poso, saya katakan, terima kasih, Mak. Apa yang selama ini diajarkan benar-benar itu melindungi saya. Karena apa? Godaannya luar biasa. Ya, kita ditawarkan dengan, karena saya prakteknya di hotel, ditawarkan juga, Pak, ini Bapak overtime, boleh tinggal di hotel, mau wanita dan sebagainya enggak. Bayangkan anak SMA ditawarin hal-hal yang seperti itu. Kalau anak-anak kita tidak dibentengi terlebih dahulu dengan firman Tuhan, dia akan berkata, kesempatan, mumpung jauh dari orang tua. Enggak ada yang lihat, wow, ini udah kesempatan. Maka akan berjatuhan. Kalau kita gagal mendidik anak-anak kita untuk takut akan Tuhan, kita pasti akan takut juga ketika melepas dia. Apakah dia akan sekolah di luar negeri, kita akan ketakutan. Tapi kalau kita sudah didik anak-anak kita sejak kecil untuk takut akan Tuhan, percaya, amin. Dia ada di dalam perlindungan Tuhan. Dimanapun dia berada, tangan Tuhan menyertai dia. Ada nilai yang di dalam dirinya itu, ia akan terus berkata kepada dia, anakku ikuti yang seperti ini, yang aku mau. Amin. Itu akan berbicara di dalam kehidupan kita. Dan saya mengucap syukur buat orang tua saya yang boleh mendidik saya. Enggak sampai di situ, karena pemuritan terus terjadi. Saya enggak mungkin tinggal terus di orang tua saya. Ya. Masuk di dalam pengembalaan, ada gembala, ya, yang membimbing saya sebagai mentor rohani saya. Pemuritan, ya. Habis diajar, dididik secara Belanda, kemudian masuk di dalam pengembalaan secara Jerman, ya, di bawah pengembalaan Dr. Yanto. Saya dididik oleh beliau sebagai mentor rohani saya, sebagai bapak rohani saya. Banyak hal juga yang ditanam di dalam diri saya. Dan sampai Tuhan bawa ke sini juga. Mau tanya lagi mentor saya siapa ya? Gembala di tempat ini, Pak Herman, sebagai mentor saya. Pastikan pagi hari ini diri kita ada di bawah pementoran, ada di bawah pemuritan, ya. Supaya apa? Supaya kita terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan terus dibawa sampai ke garis akhir. Lewat orang yang mementor kita, dia akan berani untuk negur kita, ya. Kesalahan kita pun juga dia berani untuk tegur, ya. Dia akan bimbing, dia akan koreksi. Ketika kita pun juga lemah di dalam kehidupan kita, kita bermasalah, kita tahu kemana kita datang, ya, kepada orang tua rohani kita, kepada gembala kita, kepada gembala kul kita, untuk kita boleh mendapatkan pimpinan dan tuntunan, doa, saran, doa, dan sebagainya. Jadi penting sekali kita ada di bawah pementoran. Dan Esther bukan hanya dimentor secara rohani, tetapi dia juga dimentor secara skillnya juga, ya, karena dia mau jadi ratu pada waktu itu, ya, mau jadi ratu.
Dia diberikan, lepas dari Mordekai, dia berpindah ke tangan Hegai, ya, kepala istana yang mengurusi semua kandidat-kandidat ratu pada waktu itu. Dan harus melalui proses yang luar biasa. Perawatan kecantikannya luar biasa, 1,5 tahun. Benar-benar yang tadinya mungkin bau pedesaan ya, bau nggak enak gitu, dirempah-rempahin, diberi wangi-wangian ya. Ini juga berbicara mengenai proses, berbicara mengenai pembentukan di dalam kehidupan kita. Engkau mungkin yang sedang kuliah hari-hari ini, mari ya. Itu kesempatan di mana engkau sedang dirempah-rempahi oleh Tuhan ya. Lewat dosen, lewat guru engkau. Oleh sebab itu berikan dirimu untuk sungguh-sungguh ditanamkan nilai-nilai. Supaya apa? Supaya the next engkau menjadi yang terbaik di dalam panggilanmu. Amin. Supaya dimunculkan dari tempat ini pribadi-pribadi yang luar biasa ya. Oleh sebab itu perlu ya, sebelum juga untuk kita mengambil untuk masuk ke kampus, khususnya anak-anak muda di tempat ini, perlu pastikan jurusan mana nih yang mau diambil ya. Karena ada orang masuknya ekonomi, beberapa semester kemudian pindah ya. Katanya salah jurusan, bukan di ekonomi jadinya, di bidang yang lain. Oleh sebab itu pastikan, bagi anak-anak muda di tempat ini pastikan ya, dari awal engkau mau jadi apa nih? Mau jadi pengusaha ya sekolah bisnis ya. Mau jadi hamba Tuhan seperti saya ya, sekolah di sekolah Alkitab biar ditanam gitu. Untuk nilai-nilai kebenaran yang seperti apa. Supaya apa kita maksimal di dalam panggilan kita masing-masing. Oleh sebab itu jadi ini mesti seimbang ya. Mesti seimbang antara rohani dan juga secara skill juga kita diperlengkapi. Supaya Tuhan benar-benar bangkitkan kita. Kita lihat di dalam Alkitab juga orang-orang yang mengalami pemuritan. Musa memuridkan Yosua. Tetapi Yosua gagal memuridkan anaknya dan memuridkan penerusnya. Jadi jangan sampai kita sukses, kita berhasil. Mungkin di dalam pelayanan, ya, di dalam bisnis, di dalam pekerjaan. Tetapi anak-anak kita, mereka menjadi pribadi yang gagal. Jangan. Justru kesuksesan itu harus diturunkan. Amin. Keberhasilan, nilai-nilai itu juga harus diturunkan kepada anak-anak kita. Elia memuridkan Elisa. Dan luar biasa, amin. Dia minta double portion, anointing. Ya. Urapan ganda, Elisa minta urapan ganda kepada Elisa. Dan dia dipakai Tuhan luar biasa. Dan saya melihat anak saya, dan saya melihat juga yang lain juga. Saya percaya saudara akan melihat anak-anak saudara, mereka akan berlari lebih cepat daripada kita. Amin. Mereka akan menjadi lebih tajam daripada kita. Mereka akan dipakai luar biasa. Oleh sebab itu mari ya. Kalau engkau mungkin meremehkan anakmu, masih anak-anak. Dia adalah sesuatu pribadi yang luar biasa. Tugas kita, amin. Jangan sampai anak panah ini meleset, amin. Kalau itu di tangan kita berarti dia ada dalam tangan Tuhan. Kita persiapkan dia. Dia akan dipakai Tuhan untuk luar biasa. Kemudian siapa lagi? Yesus pun juga memuridkan 12 rasul. Ya. Barnabas memuridkan Paulus. Dan di dalam proses pemuridan ini juga ada gesekan juga yang terjadi. Ya, Barnabas pun juga alami gesekan juga. Akhirnya mereka berpisah dengan Paulus. Ada beda pendapat juga yang terjadi. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan dipertemukan kembali. Saya pun juga ketika saya dimuridkan dan saya memuridkan, ada gesekan juga yang terjadi. Ya. Ditentang juga oleh murid kita. Ya. Tapi kita harus jalani itu. Enggak mungkin kita pecat, udah mulai hari ini kamu gak jadi murid saya, enggak. Ya. Atau anak kita gitu, karena kamu gak dengar-dengaran, mulai hari ini kamu gak jadi anak saya lagi. Enggak jadi anak papa lagi, enggak. Dia tetap anak kita. Kita harus jalani itu. Ya. Karena itu kepercayaan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Paulus, dia memuridkan Timotius. Dan siang hari ini Tuhan ingatkan kepada kita, siapakah mentor rohani kita? Ya. Di sini ada gembala, ada Pak Herman. Di Kul-Kul itulah mentor rohani Bapak Ibu Saudara untuk saudara terus bertumbuh. Oleh sebab itu bagi yang belum ikut Kul, mari kesempatan untuk saudara ya mengikuti Kul. Kemudian yang ketiga, bagaimana supaya kita dapat bangkit dan bersinar. Cintai Tuhan, jangan hanya cintai berkat-Nya. Ya.
Kita lihat bersama-sama Ester 2 ayat 15. Ketika Ester anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai, yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, perhatikan, maka Ester tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Jadi ketika giliran semua kandidat ratu datang untuk menghadap raja, ya, sebelum mereka menghadap raja, terlebih dahulu mereka pada waktu itu mengambil perhiasan di bawah ke ruangan perhiasan. Silakan ambil, ya. Kalau saudara mau nonton filmnya ada juga, silakan ambil gitu kan. Wah, ada yang saking matrenya, ya. Jadi kalungnya itu berlapis-lapis diambil gitu. Gelangnya berlapis-lapis. Sehingga ya kata anak muda ya kelihatan jadi norak gitu ya. Begitu menghadap raja, wah lewat. Tetapi Ester, dia tampil di hadapan raja dengan kesederhanaan. Dan dia tidak, dikatakan di sini, dia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai. Siapa Hegai? Mentornya, ya, yang membimbing dia. Yang lain sudah ngambil segala sesuatu. Wah ini, karena setiap yang diambil itu menjadi milik mereka. Tetapi Ester nggak mengambil sesuatu pada waktu itu. Bahkan ketika dia menghadap raja, dia pun juga tidak meminta sesuatu daripada raja. Karena apa? Hatinya melekat kepada raja. Kalau hatinya melekat kepada raja, kalau rajanya dia dapat, otomatis kerajaan dan segala harta semuanya itu juga dia dapat. Amin. Demikian juga di dalam kita mengiring Tuhan, jangan hanya mau berkatnya Tuhan, ya. Jangan hanya mau mujizatnya Tuhan, pribadinya. Amin. Pribadinya. Supaya apa? Supaya ketika mungkin kita berdoa Tuhan untuk kesembuhan gitu kan, kita nggak memperoleh kesembuhan, tapi kita tak percaya bahwa dia sanggup untuk menyembuhkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sehingga kita tidak kecewa. Bayangkan kalau mata kita dan hati kita hanya melekat kepada kesembuhan dan berkat. Ketika kita berdoa, kita nggak mendapatkan kesembuhan. Akhirnya kita berkata, wah ternyata Tuhan Yesus nggak penyembuh ya. Mendingan saya ke tempat yang lain gitu. Di sana juga ada kesembuhan juga yang bukan dari Tuhan Yesus. Akhirnya kita kecewa. Yang tadinya mungkin merindukan berkat, tetapi berkatnya nggak didapat. Akhirnya kecewa juga meninggalkan Tuhan. Tapi saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini seluruh pengerja, kita hanya menginginkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Apapun yang terjadi, kita tetap menyembah Dia. Kita tetap berkata, Tuhan Engkau baik ya Tuhan. Rencanamu indah di dalam kehidupanku. Walaupun aku gak mengerti Tuhan, tapi ada satu perkara bahwa Engkau sedang membentuk hidupku menjadi indah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi yang ketiga, mari cintai Tuhan. Kasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Jangan hanya kita mencintai berkat Tuhan. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, saya percaya berbicara mengenai perlindungan dan segala sesuatunya yang kita kehendaki, itu semuanya otomatis kita pasti terima juga di dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, bagaimana supaya kita dapat bangkit dan bersinar seperti Ester. Dia bangkit di tengah-tengah kondisi keadaan waktu itu, di mana dia sudah menjadi ratu, tetapi ada bahaya yang sedang mengancam bangsanya. Ya. Haman sudah berhasil dan raja sudah menyetujui bahwa semua orang-orang Yahudi di seluruh jajahan daripada Media Persia harus dibunuh. Ya. Harus dibunuh. Kondisinya mengancam pada waktu itu. Posisi dia sudah dapatkan, jabatan ratu sudah dia dapat. Yang luar biasa dari Ester, dia tahu destininya, dia tahu tujuan ilahi Tuhan menempatkan dia ada di dalam istana sebagai ratu, yaitu untuk berdiri bagi bangsanya. Yang keempat, Ester berani berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, walaupun, kalau saya boleh tambahkan, karir, jabatan, usaha, bahkan nyawanya menjadi taruhannya. Karena yang diincar itu orang Yahudi. Ester pun juga orang Yahudi.
Mordekai berkata, jangan engkau pikir gitu bahwa engkau akan aman ketika engkau ada di istana raja. Ketika berita itu sampai ke telinga daripada Ester bahwa kondisi bangsanya sedang hari-hari ini sedang mencekam, akan dibunuh pada waktu itu. Apa yang dilakukan oleh Ester? Dia tidak tinggal di dalam zona nyamannya. Dia berpuasa. Amin. Dia perintahkan juga yang ada di Puri Susan, mari berpuasa. Dan dia berpuasa, dia berdoa kepada Tuhan, memohon anugerah Tuhan, perkenanan Tuhan bagi bangsanya. Amin. Bagi bangsanya. Demikian juga Tuhan sedang panggil kita semua hari-hari ini untuk kita berdiri juga bagi bangsa kita. Amin. Kita kan belum di sorga ini ya, kita masih di bumi Indonesia ya. Ya, kita mesti bicara yang real ya. Kita ada di sini ya. Kita masih Tuhan izinkan hidup. Ada sesuatu yang Tuhan mau pakai di dalam kehidupan kita. Dan Ester dia bangkit, amin. Dia bangkit untuk dia berdoa bagi bangsanya. Bahkan dia katakan sekalipun ibaratnya raja tidak berkenan karena waktu itu setiap yang masuk itu harus perintah raja. Dan ketika tongkat emas itu terulur, di situ ada perkenanan Tuhan, artinya mau apa. Dan Ester harus masuk di situasi kondisi dia nggak lagi dipanggil pada waktu itu. Dia berpuasa, dia datang kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita mau untuk kita bangkit menjadi terang, kita harus berdoa. Amin. Kita harus connect dengan surga. Saya nggak tahu situasi, kondisi keluarga Bapak Ibu Saudara seperti apa. Engkau harus connect dengan surga. Saya tidak tahu kondisi ekonomi Bapak Ibu Saudara seperti apa, pekerjaanmu, usahamu, karirmu, kuliahmu, sekolahmu, seperti apa. Tapi engkau harus connect, engkau harus terhubung dengan surga. Engkau harus berdiri di hadapan Tuhan. Untuk engkau boleh menyelesaikan pertandingan yang Tuhan berikan kepadamu. Dan Ester berdiri. Ester berdiri bagi bangsanya. Dia berani kehilangan nyawanya. Dan orang yang berani kehilangan nyawanya, firman Tuhan katakan, dia akan memperoleh nyawanya. Oleh sebab itu, gak usah takut mati. Ya. Katakan kiri kanan, jangan takut mati. Ya. Walaupun terima SMS dan sebagainya gitu kan, mengkhawatirkan dan sebagainya. Bukan kita ibaratnya mengesampingkan hal-hal yang seperti itu. Ya. Tentu kita terima segala sesuatunya, kita berdoa dan kita minta hikmat dan tuntunan Tuhan. Kita percaya ada sesuatu yang besar Tuhan akan kerjakan di bangsa kita. Amin. Ada sesuatu yang luar biasa Tuhan kerjakan di bangsa ini. Sebab itu Tuhan sedang persiapkan kita semua, anak-anaknya. Untuk kita boleh bangkit menjadi terang bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita lihat di Ester pasal yang kelima ayat yang ketiga. Bagaimana Ester dia tidak terjebak di zona nyaman dan dia tidak terjebak di dalam dia egois untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Ya. Ini cobaan yang dihadapi oleh Ester. Ya. Dikatakan tanya raja kepadanya. Ini dia mendapatkan perkenanan, dia bisa ketemu raja. Apa maksudmu, hai Ratu Ester? Dan apa keinginanmu? Sampai apa? Setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Ya. Ini tawaran. Tujuan Ester menghadap raja untuk bangsanya. Tetapi ditawarkan kekuasaan setengah. Ya. Mungkin kalau di Indonesia, oke, dari Sulawesi, Maluku semua sampai ke Papua menjadi milikmu. Tapi Ester tidak bergeser sedikit pun dari panggilan Tuhan di dalam hidupnya untuk berdiri bagi bangsanya. Tawaran yang kedua, ayat yang ke-6. Sementara minum, ya. Jadi waktu itu Ester meminta untuk datang ke perjamuan. Dia nggak minta sesuatu kepada raja, dia undang raja. Maksudnya dia untuk ketemu raja pada waktu itu untuk diundang raja, ya. Jadi belum minta berkat nih, belum minta ibaratnya untuk selamatkan bangsa. Baru minta untuk datang ke perjamuan. Sementara minum anggur, bertanyalah raja kepada Ester. Apakah permintaanmu niscaya akan dikabulkan? Dan apakah keinginanmu, perhatikan apa lagi, sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Tawaran kedua lagi. Mau apa Ester? Setengah kerajaan Media Persia akan diberikan kepadamu. Tapi Ester tidak bergeming ya, dengan tawaran tersebut. Yang ketiga,
Ester 7 ayat yang kedua. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Apalagi dikatakan, sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Ini pertanyaannya. Apakah kita ketika berhadapan dengan ujian-ujian yang seperti ini, kita mulai melunturkan nilai-nilai iman kita, kepercayaan kita? Bukankah Tuhan sedang panggil kita untuk menjadi terang bagi bangsa ini? Pegang teguh nilai firman Tuhan. Ya, apapun bayarannya, apapun harga yang harus kita bayar, itu lebih terhormat dan itu lebih mulia. Dan Ester tidak bergerak daripada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena fokusnya bangsa Yahudi harus diselamatkan. Dan akhirnya dia menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Bahwa bangsanya butuh diselamatkan. Dan pelakunya ada juga di situ pada waktu itu. Haman. Dan akhirnya semuanya terbongkar dan luar biasa. Bukan hanya bangsa Yahudi sebenarnya yang diberkati oleh Tuhan melalui Ester, tetapi media Persia. Amin. Rajanya Ahasiweros sangat beruntung. Karena apa? Mendapatkan Ester yang tidak matre. Ya. Ester yang sungguh-sungguh hatinya itu benar-benar luar biasa. Ya. Hanya memikirkan bagaimana supaya bangsa media Persia juga diberkati oleh Tuhan. Bagaimana bangsa Yahudi juga diberkati oleh Tuhan. Demikian juga kita di tempat ini. Dalam setiap panggilan kita masing-masing. Ya. Nggak mesti di pemerintahan, di rumah tangga kita juga, di sekolah kita, di tempat pekerjaan kita. Itulah tempat di mana Tuhan panggil kita untuk kita boleh bangkit dan boleh menyatakan akan kemuliaan Tuhan. Kita lihat Daniel 12 ayat yang ketiga. Dan orang-orang bijaksana, ternyata Daniel juga sudah mendapatkan daripada Tuhan bahwa di akhir zaman ini harus juga digenapi. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Jadi memang kembali lagi identitas kita, identity kita, itu kita harus jadi bintang di hadapan Tuhan. Yang menuntun banyak orang kepada kebenaran, yaitu kepada Tuhan Yesus sendiri. Mari siang hari ini, ya, mungkin engkau menolak dirimu, ya, engkau menghakimi dirimu sendiri, ya, karena kegagalanmu, jangan hakimi dirimu. Tuhan mengasihimu, amin. Jangan persalahkan dirimu. Ya. Kalau engkau salah, bertobat, minta ampun, dan perlu kembali akan panggilan Tuhan di dalam kehidupanmu, sebab Tuhan mau pakai kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan.